Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Amerika Serikat membentuk Front Persatuan Anti-Cina, Menlu-nya mengunjungi Indonesia, Malaysia hingga Thailand. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dijadwalkan untuk melakukan tur Asia Tenggara mulai Senin 13 Desember. Indonesia, Malaysia, dan Thailand menjadi daftar negara yang akan dikunjungi. Dikutip melalui Reuters, tujuan tur dari Blinken ke Asia Tenggara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan keamanan, serta membentuk Front Persatuan melawan Cina di Indo-Pasifik. Itu merupakan kunjungan Blinken ke Asia Tenggara untuk pertama kalinya sejak Presiden Joe Biden menjabat pada Januari. Asia Tenggara telah menjadi medan pertempuran strategis antara Amerika Serikat dan juga Cina, dua ekonomi terbesar di dunia. Cina juga mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan merupakan rute perdagangan vital yang menghubungkan kawasan tersebut, dan telah meningkatkan tekanan militer serta politik terhadap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri yang dianggap Beijing miliknya. Menurut diplomat top Amerika Serikat untuk Asia, Daniel Kritenbrink, Blinken akan meningkatkan keterlibatan dengan ASEAN ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana fokus pada penguatan infrastruktur keamanan regional dalam menghadapi intimidasi Cina dan juga kerangka ekonomi Indo-Pasifik. Kritenbrink juga menyebut pemerintahan Biden melihat Asia Tenggara sebagai hal yang penting dalam upayanya untuk melawan kekuatan Cina yang sedang tumbuh. Kendati begitu, pengaruh Amerika Serikat khususnya dalam ekonomi berkurang ketika Presiden Donald Trump mengeluarkan Washington dari Trans-Pacific Partnership pada tahun 2017. Pemerintah juga belum menjelaskan apa sebenarnya kerangka ekonomi yang dibayangkan oleh Biden, meskipun Kritenbrink mengatakan akan fokus pada fasilitas perdagangan, ekonomi digital, ketahanan rantai pasokan, infrastruktur, energi bersih, dan juga standar pekerja. Kepala Intelijen Inggris mengingatkan jebakan utang Cina. Lalu bagaimanakah nasib Indonesia? Kepala Badan Intelijen Inggris, Richard Moore, memperingatkan tentang jebakan utang dan juga jebakan data oleh Cina melalui sebuah wawancara perdananya yang disiarkan langsung pada BBC Radio 4. Moore juga dikenal sebagai Xi, mengatakan jebakan Cina itu mengancam kedaulatan sehingga dia mengusulkan langkah-langkah defensif. Dia juga melanjutkan, Cina memiliki kapasitas untuk mengumpulkan data dari seluruh dunia dan menggunakan uang untuk membuat orang lain tertarik. Mantan agen rahasia ini menyebut bahwa Beijing mencoba memanfaatkan pengaruhnya melalui kebijakan ekonomi yang bertujuan membuat orang-orang terperangkap. Sedangkan terkait jebakan data, Moore menuturkan, ketika Anda mengizinkan negara lain mengakses data yang sangat penting terkait masyarakat di negara Anda, seiring berjalannya waktu, maka hal itu akan mengikis kedaulatan. Anda juga tidak lagi memiliki kendali atas data tersebut. Hal itu sangat kami waspadai di Inggris dan kami telah mengambil langkah-langkah defensif. Lanjut dia. Moore juga menyebut Cina telah menjadi prioritas tunggal terbesar bagi MI6 ketika ia berbicara di Institut Internasional untuk Studi Strategis di London. Dia juga memperingatkan potensi salah perhitungan akibat kepercayaan diri Beijing pada isu seperti situasi di Taiwan yang bisa menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian global. Lalu bagaimanakah dengan utang dan investasi Cina di Indonesia? Data Bank Indonesia menunjukkan utang luar negeri Indonesia ke Cina per Agustus 2021 berjumlah 21,2 miliar US dollar atau sebesar 305 triliun rupiah. Cina juga merupakan peminjam terbesar keempat kepada Indonesia setelah Singapura, Amerika, dan juga Jepang. Data juga menunjukkan bahwa jumlah utang Indonesia meningkat lebih dari 400% dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, Cina juga merupakan negara kedua dengan nilai investasi terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura. Menurut data BPS, nilai investasi Cina di Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 4,8 miliar US dollar atau setara 68,9 triliun rupiah. Nilai investasi itu meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2018 lalu yang berkisar 2,37 miliar US dollar. Peningkatan investasi Cina tidak lepas dari proyek Belt and Road atau BRI, program ambisius Presiden Xi Jinping yang dimulai pada tahun 2013. Indonesia mendapatkan 72 proyek BRI bernilai total 21 miliar US dollar sejak 2015.
Salah satu proyek besar BRI di Indonesia adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan melalui joint venture China Railways dan juga PT Pilar Sinergi BUMN. Proyek kereta cepat ini mulanya bernilai 6,07 miliar US dollar atau sekitar 86,5 triliun rupiah. Namun belakangan membengkak menjadi 8 miliar US dollar atau setara 114,24 triliun rupiah. Dengan perkembangan investasi dan juga utang luar negeri Cina yang terus meningkat, lantas apakah Indonesia berisiko mengalami jebakan utang Cina? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, Muhammad Faisal mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa potensi tersebut selalu ada. Apalagi investasi Cina berkembang sangat cepat dalam 5 tahun terakhir, dan kesepakatan yang terbangun tidak hanya melalui pemerintah namun juga swasta dan BUMN. Menurut dia, apalagi jebakan utang yang dimaksud adalah penyerahan pengelolaan aset kepada Cina karena gagal membayar hutang. Maka kasus seperti ini memang belum pernah terjadi di Indonesia. Namun beberapa negara sudah mengalaminya seperti Uganda yang menyerahkan pengelolaan Bandara Internasional NTB karena gagal membayar hutang. Kemudian Sri Lanka pada tahun 2018 juga menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Hambantota yang dibangun melalui bantuan utang Cina sebesar 1,5 miliar US dollar. Apakah kita sudah masuk dalam jebakan utang? Belum, tetapi risikonya tetap ada. Itu yang perlu diantisipasi. Dia juga mengatakan pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu indikasi buruk akan berpotensi tersebut. Sebab pemerintah akhirnya ikut menjamin proyek tersebut melalui penanaman modal sebesar 4 triliun rupiah untuk membantu menutupi pembengkakan biaya, meski pada kesepakatan awalnya pemerintah tidak ikut menjamin proyek tersebut. Jauh sebelum itu pada 2019 lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meyakini bahwa Indonesia bisa terhindar dari jebakan utang Cina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dijadwalkan untuk melakukan tur Asia Tenggara mulai Senin 13 Desember. Indonesia, Malaysia, dan Thailand menjadi daftar negara yang akan dikunjungi. Dikutip melalui Reuters, tujuan tur dari Blinken ke Asia Tenggara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan keamanan, serta membentuk front persatuan melawan Cina di Indo-Pasifik. Itu merupakan kunjungan Blinken ke Asia Tenggara untuk pertama kalinya sejak Presiden Joe Biden menjabat pada Januari. Asia Tenggara telah menjadi medan pertempuran strategis antara Amerika Serikat dan juga China, dua ekonomi terbesar di dunia.